gue lagi bener-bener mendung-mendung kabut. Terus gue bikin lagu itu judulnya Hadapi Dengan Senyuman. Itu intinya apapun yang terjadi dalam hidup lo nggak bisa stop sampai di situ. Good or bad, ya jalanin aja terus, senyumin aja. Lo nggak bisa ngapa-ngapain juga, lo nggak bisa ngubah waktu, lo nggak bisa ngulang waktu lo. Dari apa yang terjadi di masa lalu lo harus bisa adjust supaya lo bisa jadi orang yang lebih baik di masa depan lo, kira-kira gitu lah. Yang paling baru ada satu single yang judulnya Aku Selalu Ada. Dan Aku Selalu Ada itu buat gue satu lagu yang ngasih impact buat hidup gue juga. Karena inspirasinya adalah waktu gue ngelihat anak-anak jalanan yang ya kasihan banget, hidupnya keras banget. Jam 2 pagi ada satu anak kecil yang mungkin 3 tahun kali umurnya, nangis-nangis gak pakai celana, cewek gitu, sendirian. Itu waktu itu gue lagi nyetir gitu, karena emang gue orangnya suka nyetir, gue sering nyetir kemana. Dan gue ngeliat di dalam mobil itu tuh gak cuma itu doang, tapi kayak orang ngantri buat bus pulang jam 6 sore yang desek-desekan. Gue udah tahu deh ngebayangin, karena gue dulu kuliah, gue naik bus saat itu, gue pulang 3 jam dari Depok. Waktu itu gue kuliah di UI, gue pulang ke Kayu Putih itu 3 jam, saat itu lagi macet, hujan, lagi musim hujan. Gue tahu rasanya gitu. Dan lagu itu bener-bener ekspresi gue terhadap ya mereka-mereka itu gitu, bahwa ya gue dedikasikan untuk mereka lah gitu. Itu yang bisa gue rasain gitu di situ. Dan sampai-sampai gue buat satu keputusan yang menurut gue rada besar sih, ini langkah yang besar. Gue akan nyumbangin setengah dari royalti yang akan gue dapat dari album Taup Mumu ini sampai seumur hidup gue. Setengahnya 50% bagian gue akan gue kasih buat charity, buat mereka-mereka itu, buat anak jalanan, buat semuanya di apa yang yang gue bisa bantu buat masyarakat sekitar deh gitu. Yang concern gue sih lebih ke anak-anak jalanan sih, yang butuh perhatian lebih lah gitu. Ya, mereka penerus bangsa gitu. Mungkin kita udah gede sekarang, tapi mereka-mereka ini kan yang akan nerusin semuanya yang kita udah bikin sekarang gitu. Jadi ya lagu itu akan ngubah hidup gue banget sih, karena dari lagu itu gue bisa ngambil satu keputusan yang menurut gue bisa jadi salah satu impian gue juga, karena gue pengen bikin sesuatu untuk masyarakat sekitar gue yang gue lihat hari-hari di mata kepala gue sendiri gitu, yang butuh bantuan, dan gue pakai musik gue untuk membantu mereka. Darkest moment yang ada di hidup gue, ya mungkin bisa dibilang waktu peralihan dari album 1 sampai album kedua, itu gue sempat vakum 3 tahun. Dan 3 tahun itu bener-bener gue pakai gak jelas gitu, gue udah capek, gue udah enek sama yang namanya album pertama yang seolah-olah album itu hanya untuk perempuan gitu. Sedangkan gue gak seperti itu gitu. Pada pertama kalinya gue keluar album, biasalah I.O. ataupun acara produser TV dan segala macamnya ngesetnya seperti itu gitu. Media membuat seolah-olah seperti itu, karena oke, lo nanti lo di atas panggung lo kasih bunga buatnya perempuan, nanti lo ajak ke atas panggung. Gue nggak gitu sama sekali gitu, kayak gila, gue capek banget. Dan akhirnya gue harus break nih, gue harus cabut, kayaknya ini udah salah konsep dan udah nggak sesuai dengan apa yang gue inginkan. Dan di situ gue bener-bener struggling banget untuk nemuin apa yang gue sebenarnya inginkan, dan gue nih siapa sih gitu, gue pengen jadi apa sih gitu, apa yang pengen gue presentasiin buat masyarakat Indonesia terhadap diri gue gitu. Gue harus melalui beberapa proses yang akhirnya gue harus nemuin jati diri gue lagi gitu. Istilahnya ya gila, kayak lo ABG lo ditanyain, aduh ya pencarian jati diri, gue ngalamin lagi gitu di umur 25 waktu 26 apa. Dan jujur aja itu susah man, itu susah. Gue sempat ada masalah sama orang tua gue, karena orang tua menurut gue saat itu turut mencampuri semuanya dan segala macamnya apa yang gue bikin secara teknis gitu. Jadi
sebenarnya inti gue pengen bantuin mereka gitu, jadi mereka nggak usah ngapa-ngapain, ini mereka santai aja, let me do my thing dan segala macam. Akhirnya sempat ribut, akhirnya gimana, itu nggak ada rasanya yang lebih sedih daripada keretakan hubungan lo sama orang tua lo. Itu luar biasa menghancurkan hidup gue banget. Tapi apa yang gue lakukan, gue sadar bahwa mereka nggak bisa, istilahnya mereka ya tetap orang tua gue dan segala macamnya. Wah, gue pengen bikin sesuatu deh. Gue nggak mau cuman diam dalam satu fase yang emang bener-bener bikin gue ngedrag gue ke bawah lagi, ke hal-hal yang menurut gue menghambat gue gitu. Jadi akhirnya gue ya udah, I forgive them gitu. Gue yang ya udah, namanya juga orang tua, people make mistakes dan segala macamnya. Gue juga bukan manusia yang sempurna juga gitu. Sampai pada akhirnya gue harus ya udah, gue layani mereka, being a good boy. Dan dari situ ngebantu gue untuk mood gue enak, gue ngerasa damai, gue ngerasa nggak ada lagi apa ya namanya percekcokan atau keretakan dan segala macamnya. Sampai pada akhirnya ya udah, gue sadar gue hanya seorang anak dalam satu keluarga yang suka musik, dan gue bisa dedikasikan diri gue untuk musik. Ya gue pakai untuk gue bisa jalani lagi sesuai objektif gue pada awal, yaitu musik. Yang lainnya nggak, just music. Filosofi yang sangat penting buat karir gue, buat pekerjaan gue adalah seniman itu karyanya adalah nafasnya. Jadi di mana lo sebagai seniman lo nggak berkarya, ya lo nggak bernafas. Sampai pada akhirnya semua itu membuat satu kesimpulan yang lumayan dalam hidup gue, yaitu ya, love what you do, man. Yang menurut gue apa yang namanya real man itu yang bisa dipegang sih kata-katanya kayaknya, yang bisa melakukan semua hal sekuat tenaga untuk hal yang dia udah komit gitu. Itu real man.